Hai, boloku, apa kabar? Ketemu lagi dengan Arti. Dalam kisah kasus kita kali ini, kita akan bahas tentang seorang eksekutif real estate berwarga negaraan Serbia Amerika bernama Anna Walsh yang dilaporkan menghilang tepat pada tahun baru tahun ini. Anehnya, yang melaporkan hilangnya Anna justru bosnya, bukan suami yang tinggal serumah dengannya. Bos atau atasan Anna melapor kepada kepolisian lantaran Anna tidak kunjung masuk kerja dan tidak dapat dihubungi selama 4 hari. Lalu, kenapa kok suami Anna yang tinggal serumah dengan Anna tenang-tenang saja? Padahal menurut atasan Anna, wanita itu sudah berhari-hari tidak ada kabarnya. Begini kisah sebenarnya. Terlahir dengan nama Anna Lubicic, lahir di Beograd, Serbia, Yugoslavia pada 13 April 1983. Anna, yang 3 bersaudara ini, merupakan anak kedua. Jadi, dia memiliki seorang adik perempuan dan seorang kakak perempuan. Dia dibesarkan di Serbia dengan penuh kasih sayang dari kedua orang tuanya. Ayahnya yang seorang dokter telah tiada semenjak Anna masih kecil, sementara sang ibu yang bernama Milanka Lubicic yang kini berusia 69 tahun tinggal di Beograd, Serbia. Di masa sekolahnya, Anna dikenal sangat cerdas dan selalu menduduki peringkat teratas di kelasnya. Setelah lulus pun, Anna kemudian berkuliah di University Beograd dalam jurusan Bahasa dan Sastra Perancis. Setelah lulus dengan gelar sarjana, Anna lalu memilih hijrah ke New York, Amerika pada tahun 2005. Anna melanjutkan pendidikannya di Cornell University, mengambil gelar Magister Manajemen Perhotelan di sana. Anna dikenal sebagai sosok yang sangat gigih. Ia berjuang keras untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan mapan. Dalam karir, ia benar-benar memulai semuanya dari bawah. Dengan memulai menjadi housekeeping attendant, lalu program logistik koordinator, reservation manager, assistant manager, front officer, dan lain-lain. Pada 2013, karirnya mulai berubah dengan baik ketika dia mendapatkan pekerjaan sebagai front officer operation manager di Williard Intercontinental. Beberapa tahun kemudian dia bekerja di Taj Hotel di Massachusetts sebagai direktur officer dan manajer kamar. Tahun 2020, Anna bergabung dengan The Multu Group sebagai direktur of operational selama 2 tahun. Dan terakhir, sejak Februari 2022, Anna bekerja di sebuah perusahaan real estate bernama Tastman Spire sebagai Regional General Manager di Washington DC. Diceritakan, Anna merupakan seorang wanita ambisius berusia 25 tahun ketika pertama kali bertemu dengan Brian Walsh, seorang pengusaha asal Boston, kelahiran 17 Agustus 1976. Brian Walsh ini merupakan putra dari seorang ahli saraf terkemuka di Boston. Pertemuan itu terjadi saat Anna masih bekerja di sebuah hotel kelas atas di Massachusetts pada tahun 2008. Dan mereka ini ternyata saling jatuh cinta pada pandangan pertama. Padahal, status Anna ketika itu sudah menikah dengan seorang pria bernama Mark Knight. Anna yang sudah berstatus istri ini, kebetulan saat itu hubungannya dengan suaminya memang sedang retak, yang kemudian membuat Anna jadi goyah sehingga langsung jatuh cintrong pada Brian, yang menurut Anna sangat menarik dan mempesona. Kedekatannya dengan Brian semakin intens, hingga mereka akhirnya sepakat menjalani hubungan diam-diam alias berselingkuh. Tahun 2013, setelah Anna resmi menggugat cerai suaminya Mark Knight, saat itu pula sebenarnya hubungannya dengan Brian juga sedang bermasalah lantaran si Brian ini sering kasar dan terlalu posesif terhadap Anna. Bahkan pada 2014, Anna pernah melaporkan Brian kepada polisi karena pria itu telah mengancam akan menghabisi Anna dan temannya. Tapi, laporan itu akhirnya ditarik kembali oleh Anna dan berakhir damai. Dan entah bagaimana, ternyata hubungannya dengan Brian lanjut kembali. Hingga mereka, Anna dan Brian akhirnya sepakat untuk mengikat janji suci mereka pada 21 Desember 2015 dalam sebuah upacara pernikahan tertutup di sebuah gereja yang ada di Boston.
Hanya saja, saat acara pernikahan mereka ini, sebenarnya sudah mulai tampak ada kejanggalan-kejanggalan, di mana pernikahan tersebut hanya dihadiri beberapa anggota keluarga dari Anna dan teman-temannya saja. Tidak ada satupun anggota keluarga dari Brian yang hadir di sana. Nah, usut punya usut, ternyata Brian sejak beberapa tahun sebelumnya memang ada masalah dengan keluarganya yang ada di Boston. Nah, usut punya usut, ternyata Brian ini sejak beberapa tahun sebelumnya memang ada masalah dengan keluarganya yang kemudian membuatnya diasingkan dari keluarga. Hal ini dipicu sejak Brian diam-diam telah menjual tanah properti milik ayahnya beberapa tahun sebelumnya. Karena itulah, keluarga besarnya murka dan sudah tidak mempedulikan Brian lagi. Namun, itu tidak melunturkan cinta Anna pada Brian ya. Tetap cinta si Anna ini. Usai menikah, pasangan ini memilih tinggal di Cohasset, Massachusetts, di daerah tak jauh dari pinggiran pantai yang damai. Kehidupan pernikahan penuh cinta mereka semakin berbahagia ketika dengan segera di tahun pertama Anna melahirkan anak pertama mereka. Yang kemudian lahirlah dua anak lainnya di tahun-tahun berikutnya. Sejak itu, Anna Walsh menjelma menjadi seorang ibu tangguh yang terus menanjak tangga kesuksesan dalam karirnya. Tampak sekali, Anna sangat menikmati hal ini. Anna yang tinggal di Cohasset bersama suami dan ketiga anak-anaknya harus rela bolak-balik ke Washington DC, tempat kantornya berada. Namun, Anna tidak masalah dengan hal ini, karena ia ingin menjadi yang terbaik dalam keluarga maupun karirnya. Sementara, kesuksesan Anna justru berbanding terbalik dengan karir suaminya, Brian. Karena pada tahun 2021, di saat karir Anna sedang menanjak pesat, Brian justru sedang dituduh telah melakukan penipuan yang dilakukannya pada tahun 2018 dengan menjual lukisan Warhol palsu di akun eBay milik istrinya, Anna. Diceritakan, Brian diam-diam menggunakan akun eBay milik istrinya untuk mengupload gambar lukisan asli karya Andy Warhol dengan maksud untuk menjualnya dengan harga $80.000. Namun, saat ada orang yang tertarik untuk membelinya, ternyata lukisan yang diberikan oleh Brian kepada orang itu adalah lukisan palsu, tidak sesuai dengan apa yang diuploadnya dalam akun eBay-nya. Karena itu, si pembeli yang tidak terima lalu melakukan tuntutan. Hal inilah yang akhirnya membuat Brian menjadi tahanan rumah sehingga tidak bisa bekerja maupun beraktivitas dengan leluasa lagi, sambil menunggu proses hukum terkait kasus tersebut. Sementara itu, Anna istrinya yang telah hampir 20 tahun bekerja dengan sangat gigih justru memiliki kekayaan yang sangat mengagumkan. Hal ini sepertinya membuat Brian cemburu dan merasa minder sehingga sering memicu pertengkaran di antara mereka. Beberapa orang dekat mereka menyatakan bahwa Brian bahkan tidak segan-segan berbuat kasar pada istrinya jika sedang marah. Hingga tiba pada Desember 2022. Saat semua orang sedang bersiap untuk menyambut pergantian tahun, begitupun dengan Anna, ia dan keluarga ingin berkumpul bersama untuk mengadakan pesta akhir tahun. Kira-kira seminggu sebelum pesta pergantian tahun diadakan, Anna sempat menghubungi ibunya Milanka Lubitschik yang tinggal di Serbia meminta sang ibu untuk datang ke rumahnya di Massachusetts. Namun, sang ibu mengatakan mungkin ia tidak bisa datang memenuhi keinginan anak itu. Lalu, di tengah malam tanggal 31 Desember itu, sekitar pukul 1 dini hari, menurut penuturan sang ibu, Anna tampak menelepon ke ponselnya. Namun sayangnya saat itu panggilan itu tidak sempat terjawab lantaran sang ibu telah tidur. Anna juga dikatakan sempat menghubungi kakak perempuannya di waktu yang sama. Namun, juga tidak diterima oleh sang kakak. Karena mungkin kakaknya tidak mendengar panggilan itu. Setelah itu, tidak ada kabar lagi dari Anna. Hingga tiba pada 4 Januari 2023, bos atau atasan Anna di perusahaan tempatnya bekerja tiba-tiba menghubungi polisi sekitar pukul 11.44 pagi, meminta polisi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ke rumah Anna di Cohasset, Massachusetts. Hal ini dikarenakan ternyata Anna tidak masuk kerja selama 3 hari berturut-turut terhitung sejak tanggal 2
hingga 4 Januari dan tidak dapat dihubungi sama sekali. Sementara saat perusahaan menghubungi Brian Walsh, suami Anna, pria itu mengatakan bahwa istrinya terakhir hendak pergi ke Washington pada pagi hari tanggal 1 Januari karena ia mengatakan ada pekerjaan yang mendesak. Dan menurut pengakuan Brian, sejak itu istrinya sama sekali belum pulang dan belum ada kabar. Mendengar hal ini, atasan Anna kaget terlebih saat Brian mengatakan bahwa ia belum membuat laporan orang hilang terkait istrinya itu. Karena itulah akhirnya atasan Anna lalu menghubungi polisi melaporkan hilangnya Anna Walsh. Pihak kepolisian yang mendatangi kediaman Anna mendapatkan keterangan dari Brian Walsh, suaminya, bahwa ia dan Anna bersama beberapa temannya sempat mengadakan pesta pada tanggal 31 malam yang berlangsung hingga pukul 1.30 dini hari. Lalu, masih menurut Brian, sekitar pukul 4 pagi, Anna dengan menaiki taksi Uber bermaksud pergi ke Bandara Internasional Logan di Boston untuk mengejar penerbangan ke Washington pada tanggal 2-nya. Setelah itu, menurut pengakuan Brian, dirinya bersama ketiga putranya pergi ke rumah ibunya di Swampscott, menghabiskan hari-hari mereka di sana. Hanya saja, saat dilakukan pengecekan, hari itu Anna tidak ada dalam penerbangan manapun dan tidak ditemui riwayat Uber atau taksi yang dinaikinya saat menuju ke bandara. Tanggal 5 Januari keesokan harinya, polisi menyatakan secara resmi bahwa Anna Walsh telah hilang. Beberapa hari berikutnya, tepatnya pada 8 Januari, suami Anna, Brian Walsh, ditangkap karena dianggap telah menyesatkan penyelidikan polisi. Hal ini lantaran polisi tidak menemukan bukti bahwa Anna telah meninggalkan rumah sejak tanggal 1 Januari itu. Juga karena ternyata pada tanggal 1 Januari Brian sama sekali tidak berada di rumah ibunya di Swampscott seperti keterangannya. Dalam penyelidikannya, polisi menemukan bukti bahwa sinyal ponsel Anna terakhir terlihat di sekitar rumahnya pada tanggal 1 dan 2 Januari. Selain itu, dari rekaman CCTV, pada tanggal 2 Januari, Brian suaminya tampak keluar rumah menuju ke Home Depot, sebuah toko perlengkapan kebersihan. Ia di sana diketahui menghabiskan sekitar $450 untuk membeli peralatan kebersihan seperti alat pel, ember, terpal, dan beberapa jenis kain lap lainnya. Dan pada saat polisi menerima surat perintah penggeledahan untuk kediaman Walsh, di ruang bawah tanah mereka, polisi menemukan bercak dan sajam dengan noda yang sama. Brian Walsh menghadapi sidang pertamanya di tanggal 18 Januari di pengadilan. Ia didakwa dengan pembunuhan dan penghancuran tubuh tanpa otoritas. Jaksa menuduh bahwa Brian kemungkinan besar telah memukulinya sampai tiada, lalu membaginya menjadi beberapa bagian dan kemudian membuangnya. Motifnya diduga kuat Brian yang merasa cemburu dengan karir istrinya, ingin mengakhiri pernikahan dengan Anna. Dakwaan ini lantaran petugas menemukan riwayat pencarian atau Google Search yang dilakukan Brian dengan menggunakan iPad milik putranya. Diketahui, pada 1 Januari, usai mereka merayakan malam tahun baru, Brian membuat 13 pencarian dengan Google Search. Beberapa di antaranya adalah: pada pukul 4.55 pagi, Brian menulis, "How long before a body start to smell?" Berapa lama sebelum mayat mulai bau? Pada pukul 4.58 pagi, Brian kembali menulis, "How to stop a body from decomposing?" Bagaimana cara menghentikan dekomposi? Berikutnya, 5.47 pagi, 10 ways to dispose of dead body if you really need to. 10 cara untuk membuang jika Anda benar-benar membutuhkannya. Pada pukul 1.21 siang, mana yang lebih baik, membuang baju yang jadi bukti kejahatan atau mencucinya? Lalu, pada tanggal 2 Januarinya, usai membeli peralatan kebersihan, Brian kembali mencari sejumlah informasi di Google Search seperti: apakah Anda bisa dikenakan tuduhan membunuh tanpa bukti mat? Bisakah Anda mengidentifikasi jika giginya rusak? Lalu, pada 3 Januari, Brian juga masih mencari beberapa kata kunci semisal:
apa yang terjadi pada rambutnya. Tak hanya itu, karena ternyata dari penemuan polisi pada 27 Desember 2022, Brian juga diketahui telah memasukkan kata kunci pencarian di Google, negara bagian mana yang paling baik untuk bercerai bagi seorang pria. Saat mendengar dakwaan ini, Brian menggelengkan kepalanya dan mengaku tidak bersalah atau menyangkal semua tuduhan itu. Bukti Google Search ini sekaligus menyangkal klaim pengacara Brian yang menyebutkan bahwa kliennya tidak bersalah karena bukti yang ditemukan petugas di rumahnya kurang akurat. Jaksa di Pengadilan Distrik Quincy juga mengungkapkan bukti lain, menunjukkan ponsel milik Anna yang terus-terusan berbunyi di area sekitar rumahnya sekitar pukul 3 pagi pada tanggal 2 Januari. Tak lupa, jaksa lalu melampirkan sejumlah bukti lain yang memperkuat dugaannya tersebut. Bukti-bukti itu antara lain percikan noda yang diyakini merupakan dari Anna dan barang-barang pribadinya yang ditemukan di tempat sampah. Juga video pengawasan yang diduga menunjukkan Brian Walsh sedang berada di tempat sampah di dalam komplek apartemen ibunya yang berjarak sekitar 1 jam di sebelah utara tempat tinggalnya. Setelah memulihkan dan melakukan pencarian di area tempat sampah tersebut, penyelidik akhirnya menemukan gergaji besi dan menemukan 10 kantong sampah dengan noda yang sama. Mereka juga menemukan kartu vaksinasi COVID-19 milik Anna Walsh di sana. Bukti lainnya, sejak Anna terakhir kali masih terlihat hidup, yakni di tanggal 1 Januari itu dan dikatakan menuju bandara oleh suaminya. Sejak itu pula, aktivitas kartu kreditnya berhenti. Dan ini dianggap aneh, karena jika Anna benar-benar melakukan perjalanan jauh, tidak mungkin aktivitas kartunya berhenti total. Semua bukti-bukti itu tentu saja sangat memberatkan Brian Walsh. Jaksa meyakini bahwa Anna telah dihabisi lalu dipisah menjadi beberapa bagian sebelum dibuang dan dibakar. Dalam sidang keduanya yang dilaksanakan pada 8 Februari 2023, sementara hakim, jaksa dan pengacara berada di ruang sidang, Brian Walsh hanya muncul melalui Zoom dari lembaga pemasyarakatan Dedam. Dia mengenakan pakaian tahanan berwarna orange dengan rambut acak-acakan dan tampak lebih tak terurus sejak penampilan terakhirnya di pengadilan. Dia tidak berbicara selama pengadilan, hanya mengangguk beberapa kali saja. Jaksa berharap kasus ini akan sampai pada pengambilan putusan pada pertengahan Maret. Namun, pihak pengacara Brian menyatakan ingin mengajukan penundaan hingga April lantaran mereka merasa belum memiliki cukup bukti untuk melakukan pembelaan. Karena kasus ini masih dalam proses persidangan, sambil terus dilakukan penyelidikan dan pencarian terhadap Anna Walsh, jadi kita tunggu saja ya perkembangan kasus ini. Hampir 4 bulan lamanya, Anna Walsh belum ditemukan. Kita doakan saja, semoga saja Anna masih hidup dan dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan kalaupun sudah tiada, semoga segera ditemukan keberadaannya. Terima kasih waktu kalian. Jaga diri, see you.